Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia di kelas 12. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan dibahas yaitu tentang novel. Kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai yaitu pada ranah pengetahuan KD 3.4, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Ranah keterampilannya 4.4, merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Baik, kita mulai dari pengertian novel dan novelet. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Panjang cerita lebih dari 40.000 sampai 100.000 kata, bahkan ada yang sampai 250.000 kata. Novella atau novelet berasal dari bahasa Italia, yaitu dari kata novella, yang artinya dongeng atau sebuah berita. Novela memiliki cerita lebih panjang dari cerpen tetapi lebih pendek dari novel. Panjang ceritanya yaitu antara 17.000 sampai 40.000 kata. Struktur novel terdiri dari 5 bagian. Yang pertama abstrak, berisi ringkasan isi cerita, sering dijumpai pada bagian awal cerita novel. Bagian kedua orientasi. Bagian ini berisi pengenalan. Bisa pengenalan tokoh atau latar tempat, waktu, dan suasana. Ketiga komplikasi. Bagian ini berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat. Keempat evaluasi. Pada bagian ini konflik yang terjadi di tahap komplikasi mengarah pada sebuah titik tertentu. Kelima, resolusi. Berisi solusi terhadap konflik yang sedang berlangsung atau terjadi. Bagian terakhir yaitu koda, berisi akhir atau penutup pada novel. Mengidentifikasi unsur-unsur novel. Genre sastra berupa prosa, baik novel, cerpen maupun hikayat, dibentuk oleh beberapa komponen yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik, unsur pembangun dari dalam, ada tema, alur, tokoh, dan penokohan, latar tempat, waktu, suasana, amanat, dan sudut pandang. Unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun dari luar, yaitu ada latar belakang pengarang, kondisi masyarakat, dan nilai-nilai yang diangkat. Menganalisis unsur kebahasaan novel. Apa saja unsur kebahasaan novel? Yang pertama, menggunakan ungkapan. Berdasarkan makna dibedakan menjadi 2. Ungkapan yang menggunakan kata-kata biasa berfungsi untuk meluapkan perasaan atau ekspresif. Kemudian ungkapan berupa idiom, yaitu gabungan kata yang membentuk makna atau arti baru. Contoh, ungkapan ilmu batu memiliki arti diam atau tanpa reaksi. Selanjutnya, menggunakan majas atau gaya bahasa. Selain membuat tulisan menjadi indah, majas juga bertujuan membuat pembaca dapat merasakan emosi yang terdapat dalam setiap karya. Contoh kutipan di sini menggunakan majas asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai dengan penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana.
Unsur kebahasaan selanjutnya menggunakan peribahasa. Biasanya untuk mengiaskan maksud tertentu sebagai perbandingan, nasihat, atau prinsip hidup. Merancang novel. Berikut ini langkah-langkah menulis atau merancang novel. Langkah pertama, menentukan tema. Tentukan jenis novel apa yang akan dibuat. Misalnya novel tentang keluarga, psikologi, pendidikan, novel remaja, dan sebagainya. Langkah kedua, mengumpulkan bahan. Bahan atau ide cerita dapat diadopsi dari berbagai sumber, seperti pengalaman hidup kita maupun kisah yang dialami orang lain. Selain itu, sumber cerita dapat pula diperoleh dari serial cerita di berbagai media. Langkah ketiga, menyusun kerangka. Kerangka dalam sebuah teks cerita mencerminkan alur cerita dan disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Langkah keempat, setelah kerangka atau subtopik tersusun, kembangkanlah kerangka tersebut menjadi novel yang utuh. Langkah terakhir, memberi judul. Judul harus sesuai dengan isi cerita yang telah dikembangkan. Baik, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendukung channel ini. Share juga ke teman-teman yang lain ya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.